Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Siti Muna. Kita akan membahas diskusi ringan tentang hukum. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Nah, yang harus kalian ketahui, apa itu hukum? Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Nah, hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Seperti itu. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Nah, sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia ini merupakan negara hukum, dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Nah, jika ada warga negara Indonesia yang tidak mematuhi hukum-hukum tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Apa itu sanksinya? Sanksinya bisa berupa penjara atau membayar denda. Seperti itu. Dan di sini ada pengertian hukum menurut beberapa ahli. Di sini ada hukum menurut Muhtar Kusumaatmadja. Muhtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, menurutnya hukum merupakan alat untuk melindungi, memelihara, dan menertibkan masyarakat. Nah, hukum menurut Muhtar adalah hukum sebuah kaidah dan akses yang berguna dalam mengatur hubungan masyarakat yang dibuat dengan keadilan. Dan yang kedua, hukum menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah filsuf asal Inggris yang beranggapan bahwa hukum adalah alat perekat yang formal. Nah, memiliki kegunaan dalam menyatukan masyarakat yang pada awalnya tidak terorganisir. Seperti itu. Baik, menurut pandangannya, di sini hukum adalah suatu aturan yang menguasai kehidupan masyarakat, baik secara paksa atau memerintah yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat tersebut. Seperti itu ya. Tujuan hukum. Berikut adalah tujuan dari hukum. 1. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. 2. Mengatur hubungan antar sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadi konflik di antara manusia. 3. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok, yang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. 4. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi hukum nafkah hidup, tapi juga memberi makanan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebenaran. 5. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Fungsi hukum. 1. Sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan yang mengenai perilaku yang benar. 2. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. 3.
sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. 4. Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. 5. Sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. 6. Sebagai fungsi kritis melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawasan, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. 7. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat esensinya. 8. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik secara pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. 9. Sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan keputusan terhadap badan pemerintahan. 10. Sebagai alat stimulasi sosial, hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar hukum yang bisa mensimulasi dan fasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herlin Silitonga, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menyampaikan diskusi dengan topik yang masih sama, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan unsur-unsur hukum, di mana unsur-unsur hukum itu terdiri dari yang pertama, hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Kemudian yang kedua, peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, seperti contohnya adalah instansi atau lembaga pemerintah. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa, di mana memang sifat hukum itu sendiri adalah memaksa. Kemudian yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat adalah tegas. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan bidang-bidang hukum, di mana hukum dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, hukum pidana atau biasa disebut dengan hukum publik. Yang kedua, hukum perdata atau hukum pribadi. Yang ketiga, hukum tata negara. Yang keempat, hukum internasional. Yang kelima, hukum adat. Dan yang keenam adalah hukum lingkungan. Kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan hukum pidana, di mana hukum pidana itu sendiri memiliki pengertian, yaitu peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilanggar dan termasuk dalam tindak pidana. Hukum pidana juga mengatur sanksi apa saja yang bisa dijatuhkan jika melanggar dari hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersumber pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Memang saat ini Indonesia belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana. Maka dari itu, Indonesia masih memberlakukan hukum pidana yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Baik, untuk selanjutnya, berikut adalah video pendek mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Waalaikumsalam, Ma. Alhamdulillah baik, Ma. Mama di sana gimana kabarnya? Oh iya, Ma. Kenapa, Ma, tumben malam-malam nelpon? Oh iya, Ma. Untuk saat ini saya belum ada duit, Ma. Cuman saya usahain secepatnya dapat duit biar ada biaya ada sekolah, Ma. Iya, Ma. Mama di sana jaga kesehatan ya, Ma. Iya, Ma. Waalaikumsalam, Ma. Parah banget, Malik. Maling. Aduh, parah. Mari kita amanin aja ke kantor polisi. Ayo. Maksud dari video tersebut bahwa perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP tersebut terjadi pada malam hari, dan barang yang hilang dicuri yaitu 1 unit sepeda motor yang bermerek B-Street warna putih, dan diduga pelaku mengambil kendaraan tersebut dengan cara yaitu pelaku menghampiri kendaraan korban, kemudian pelaku merusak dengan membuka kunci kontak sepeda motor B-Street warna putih yang sedang diparkirkan oleh korban di pinggir jalan di depan tempat makan. Pelaku dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat yang berupa kunci Y. Selanjutnya, pelaku menggeser kendaraan tersebut sehingga posisi motor tersebut sudah bergeser dari tempat semula, dan perbuatan pelaku tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan korban. Namun sebelum pelaku berhasil bawa kabur motor tersebut, pelaku terlebih dahulu tertangkap oleh warga sekitar yang kemudian dibawa ke polsek terdekat. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Sementara pasal spesifik yang di atas adalah pasal 363 ayat 1 KUHP atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Contohnya 1. Pencurian ternak. 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung
meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan, atau bahaya perang. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Jadi pasal yang digunakan adalah pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, yaitu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Mengapa demikian? Karena pelaku dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci palsu, yaitu berupa kunci Y yang untuk mengambil sepeda motor milik korban. Mengapa disebut tindak pidana pencurian dengan pemberatan? Adalah karena pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat. Dan oleh karenanya, hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa. Kesimpulannya adalah, kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Siapa saja bisa menjadi pelaku kejahatan, karena keadaan, kesempatan, atau memang bawaan diri. Seseorang bisa saja menjadi pelaku kejahatan. Dalam film tersebut, seseorang bisa mencuri adalah karena faktor kebutuhan. Artinya, seseorang melakukan pencurian barang didasarnya adalah karena ia butuh uang untuk keperluan dirinya. Kebutuhan di sini pun biasanya bersifat mendesak dan harus segera dilunasi.